kembali lagi di tutorial Unity. Di video kali ini kita akan membuat latihan soal pilihan ganda di Unity. Kita akan membangun alurnya mulai dari halaman petunjuk, tampilan soal, animasi benar salah, sampai halaman penutup yang menampilkan skor. Oke, kita langsung mulai. Yang pertama, pada scene latihan, tambahkan kanvas dan juga event system. Supaya tidak perlu mengatur ukuran kanvas dari awal, cukup copy kanvas dan juga event system dari scene sebelumnya yang sudah kita buat. Setelah itu, hapus objek-objek yang tidak dibutuhkan. Lanjutkan dengan mengganti background menjadi tampilan untuk halaman latihan. Lalu kita tambahkan tombol mulai. Kemudian buat satu empty object dan beri nama petunjuk soal. Jadikan background dan tombol mulai sebagai child dari petunjuk soal agar lebih rapi dan mudah diatur. Ini akan menjadi slide pertama saat scene terbuka. Selanjutnya, duplikat petunjuk soal, lalu ubah namanya menjadi soal 1. Ganti background agar sesuai dengan tampilan soal. Tambahkan teks untuk menuliskan isi soal. Kemudian font dapat diganti dengan cara drag font ke inspektor dan ukuran bisa disesuaikan agar terbaca dengan jelas.
Nah, untuk membuat pilihan jawaban, kita bisa tambahkan satu button sebagai template pilihan jawaban. Kemudian atur warna, atur ukuran dan juga teksnya. Jangan lupa untuk di rename menjadi A untuk opsi jawaban A. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa duplikat tombol tersebut untuk membuat pilihan B, C, dan D. Nah, di sini kita tinggal ubah isi teksnya sesuai dengan pilihan jawaban. Nah, sebelum melanjutkan ke soal lainnya, kita buat terlebih dahulu animasi feedback. Karena nanti pada soal akan kita berikan script, jadi kita membuat feedback terlebih dahulu. Buat satu empty object. Tambahkan image, lalu ubah gambarnya menjadi ekspresi senang sebagai feedback jawaban benar. Kemudian melalui panel animation, buat animasi sederhana seperti scale atau movement, dan nonaktifkan loop agar tidak berulang.
Duplikat objek tersebut dan beri nama salah. Lalu ganti gambarnya menjadi ekspresi sedih untuk menunjukkan bahwa jawabannya itu salah begitu. Kemudian animasi dari objek benar otomatis akan ikut pada objek salah, sehingga kita tidak perlu membuat ulang animasinya. Selanjutnya kita nonaktifkan terlebih dahulu objek benar dan salah. Lalu kita kembali ke soal 1. Nah, di sini kita bisa tambahkan teks, beri nama nilai, lalu kita atur size, warna, dan juga letaknya. Kalau sudah, kita duplicate, kemudian kita ubah teksnya menjadi score. Lalu kita kembali ke soal 1. Nah, di sini kita akan memberi script manakah jawaban yang benar dan juga yang salah. Nah, untuk scriptnya sudah saya sediakan. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa di script ini jika jawaban benar, maka muncul animasi benar dan skor bertambah menjadi 10 atau ditambah 10. Jika ingin skor berbeda, cukup ubah angka plus 10-nya, misalnya plus 20 atau plus 30 begitu. Jika jawaban salah, maka muncul animasi salah. Nah, setelah animasi selesai, slide soal sekarang bisa dimatikan dan pindah otomatis ke slide soal berikutnya. Klik cek soal 1, drag script di bagian inspektor. Kalian bisa mengamati ada beberapa pilihan ya, seperti fit benar, fit salah, kemudian waktu tunggu. Waktu tunggunya bisa kalian atur juga. Di sini tidak harus 1.5. Kemudian pada fit benar, kita bisa drag pada bagian feedback yang sudah kita buat tadi. Drag animasinya ke dalam benar, kemudian drag feedback salah pada bagian fit salah di sini. Selanjutnya, kita akan mengatur jawaban mana yang salah akan mendapatkan skor. Nah, di sini kita seleksi tombol A, B, C, D. Kemudian di bagian on click, klik plus, kemudian drag soal 1 pada bagian runtime, kemudian pada function pilih jawab dan pilih jawaban.
Kemudian aktifkan centang true hanya pada pilihan yang benar. Misalnya di soal pertama ini, jawaban benar ada pada opsi B. Maka hanya opsi B yang dicentang atau di true begitu. Selebihnya untuk jawaban atau opsi yang lain tidak perlu diaktifkan centangnya. Nah, setelah soal 1 selesai, sudah diberikan skrip, sudah diberikan jawaban yang tepat pada opsi berapa, maka kita bisa duplikat soal pertama. Nah, kemudian rename menjadi soal kedua. Semua skrip dan pengaturan tombol akan otomatis terbawa. Tinggal kita mengganti teks soal, kemudian isi pilihan, dan juga menentukan jawaban yang benar. Selanjutnya kita akan membuat slide penutup setelah pengguna berhasil menyelesaikan atau mengerjakan soal yang disajikan. Nah, di sini kita duplikat saja dari petunjuk soal, kemudian hilangkan button dan ganti backgroundnya sesuai yang sudah kita sediakan. Selanjutnya kita bisa masukkan skrip di sini, ya ini untuk memberikan skrip skor. Pada awal scene, skor diset menjadi 0. Kemudian setiap frame, text score menampilkan angka skor terbaru dari player pref, gitu ya. Kemudian jika sudah, kita bisa menonaktifkan slide label, kemudian penutup slide soal 1, 2, dan 3. Kita tambahkan di sini audio pada objek benar dan salah. Nah, pada objek benar kita add komponen audio source, kemudian drag saja audio yang sudah kita siapkan ke bagian audio clip dan centang pada play on awake. Ini nanti ketika animasi benar berjalan, maka suaranya atau audio akan langsung bekerja, langsung terdengar begitu. Nah, lakukan hal yang sama pada objek salah. Tambahkan audio pada audio source, karena nanti scene awalnya adalah pada bagian petunjuk soal. Nah, di sini kita akan atur pada bagian button, kita berikan fungsi. Pada tombol mulai, tambahkan fungsi set active true untuk membuka soal 1. Kemudian kita aktifkan juga objek score agar tampil, karena di bagian label kita nonaktifkan.
Saat diklik mulai, otomatis akan menuju ke slide 1 dan mengaktifkan skor begitu. Selanjutnya kita akan mencoba apakah yang kita kerjakan ini sudah tepat atau tidak. Nah, berhasil ya. Kurang lebih seperti itu langkah-langkah membuat latihan soal pilihan ganda di Unity. Semoga bermanfaat dan juga selamat mencoba.